warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman salih-salihah? Ustazah doakan semoga teman-teman di rumah selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berjumpa kembali dengan Ustazah Rianta dalam materi tema 1, subtema 2, bagian kedua tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke teman-teman, sebelum ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau belajar ya teman-teman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini Ustazah akan menyampaikan muatan pelajaran tentang PPKN dan juga SPDP. Oke, sebelum ke materi, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat membuat karya dari macam-macam teknik foto dalam suatu karya keterampilan dengan cara merobek dan menggunting dengan rapi. Itu tujuan pembelajaran kali ini ya teman-teman. Sekarang kalian masih ingat kan materi lalu tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Kalau sudah lupa atau masih mengingat-ingat, kalian bisa buka kembali video kemarin yang Ustazah share ya teman-teman. Dari video kemarin ada bagian-bagian tumbuhan. Apa aja ya? Salah satunya yaitu daun. Daun-daun itu apabila sudah kering bisa dibuat kerajinan loh teman-teman. Kerajinan apa ya? Kerajinan untuk menghias gambar. Menghias gambar dengan tempelan daun kering bisa disebut dengan kerajinan mozaik. Ayo teman-teman kita berkreasi ya. Nanti ikuti petunjuk Ustazah. Sebelumnya simak dulu apa yang disebut dengan mozaik. Silahkan nanti disimak materi yang Ustazah sampaikan tentang mozaik ya teman-teman pelajaran. Mozaik adalah karya seni rupa teknik tempel yang berbentuk 2 atau 3 dimensi untuk menciptakan sebuah gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil benda berwarna atau potongan-potongan benda dan ditempelkan pada bidang datar seperti kertas, kanvas, dinding dengan menggunakan perekat seperti lem. Itu yang namanya mozaik ya teman-teman. Kepingan-kepingan kecil yang dapat digunakan dalam mozaik yaitu bisa berupa kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan daun kering, potongan kertas, potongan kayu, biji-bijian, cakang telur, kancing, dan masih banyak benda lain yang bisa dijadikan sebagai mozaik. Ini teman-teman yang perlu kalian ketahui. Dalam membuat mozaik dengan pecahan kaca, maka dalam satu tema, gambar tersebut harus menggunakan pecahan kaca semua. Yang boleh berbeda hanya warnanya saja. Jadi hanya menggunakan satu material ya teman-teman. Tidak bisa dicampur. Itu yang dinamakan mozaik. Dulu waktu kalian di kelas 2, pernahkah mendengar kata-kata kolase? Nah, ternyata mozaik dan kolase itu berbeda.
Ciri khas mozaik yaitu dalam karya seni mozaik, satu tema gambar mozaik hanya menggunakan satu jenis material atau bahan saja. Hanya satu benda ya teman-teman. Misalkan kalau kalian menggunakan biji-bijian, semuanya harus menggunakan biji-bijian semua gambar. Kalau kalian menggunakan kertas, berarti yang ditempel bisa menggunakan kertas semuanya. Itu yang dinamakan mozaik. Ada banyak contoh mozaik ya teman, ini diantaranya. Ini gambar ini terbuat dari kepingan keramik. Bagus ya teman. Kalau yang ini terbuat dari kancing teman-teman. Bagus sekali ya. Kalau yang ini terbuat dari daun kering. Wah, ternyata indah juga ya. Ini terbuat dari kepingan kaca. Yang ini terbuat dari biji-bijian. Teman-teman, sudah menyimak materi yang Ustazah sampaikan tadi? Nah, bagus-bagus ya karyanya. Apa sih mozaik tadi? Bisa disimak tadi ya materi yang Ustazah jelaskan. Melihat dari contoh-contoh tadi, kira-kira kalian bisa membuat nggak ya? Oke, sekarang ayo berkreasi teman-teman. Ikuti langkah-langkah yang Ustazah tunjukkan. Yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Yang kedua, robek daun kering dengan menggunakan gunting atau tangan. Yang ketiga, tempelkan pada daun tersebut pada gambar yang sudah disediakan. Mudah ya teman-teman menempelkannya dengan lem ya. Selain mudah, kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, bahan-bahan yang ada di sekitar yang tidak terpakai. Biasanya daun-daun yang sudah jatuh itu dibuang dengan sia-sia ya teman. Padahal itu bisa dimanfaatkan loh, seperti kerajinan tadi yang saya sampaikan. Nah, sekarang untuk membuat kerajinan tadi yang saya sampaikan, kalian bisa bekerja sama dengan anggota keluarga, terutama orang tua, boleh dengan kakak, adik di rumah ya. Silahkan nanti dibuat kerajinannya dengan keluarga di rumah. Nah, tadi Ustazah bilang bekerja sama dengan anggota keluarga, kakak atau adik atau orang tua. Ini menandakan kalian sudah melakukan kerja sama. Apa itu ya kerja sama teman-teman? Kerja sama itu bisa berupa gotong royong. Nah, kita simak materi atau video tentang gotong royong berikut ya teman-teman. Ustazah punya video singkat tentang gotong royong. Apa ya gotong royong itu? Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Oke teman-teman, sudah menyimak video singkat tentang gotong royong tadi? Gotong royong adalah salah satu bentuk dari kerjasama. Nah, sekarang kerjasama itu apa ya? Simak materi kerjasama dari Ustazah berikut ya teman-teman.
Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan sebelumnya yang telah disepakati bersama. Itulah pengertian dari kerjasama ya teman-teman. Bisa dilakukan dua orang atau lebih. Kenapa sih manusia itu harus kerjasama ya teman-teman? Kira-kira apa ya jawabannya? Mari kita simak yuk. Apa sih penjelasannya? Karena manusia merupakan makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam menjalani kehidupan ya teman-teman. Kerjasama itu bisa dilakukan di mana saja. Yang pertama, kerjasama bisa dilakukan di sekolah. Yang kedua, kerjasama itu bisa dilakukan di rumah juga loh teman-teman. Yang ketiga, kerjasama bisa dilakukan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar. Kerjasama di rumah bisa dilakukan dengan cara yang pertama. Contohnya ya teman-teman, membantu ibu menyiram tanaman di halaman rumah. Siapa yang sering ya? Yang kedua, membersihkan rumah bersama-sama dengan anggota keluarga. Yang ketiga, bekerja sama menjaga kebersihan rumah. Yang keempat, bekerja sama menghemat listrik di rumah. Itu contoh dari kerjasama di rumah. Kalau yang sudah pernah mencoba mesti tahu ya mana yang namanya kerjasama. Kerjasama itu bisa dilakukan di sekolah. Contoh yang pertama, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Yang kedua, bekerja sama melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, kerja bakti di lingkungan sekolah. Contohnya, gini yang biasa kalian lakukan dengan teman-teman ya, menyiram tanaman, bersih-bersih lingkungan sekitar. Nah, yang selanjutnya, contohnya bekerja sama menjaga kebersihan sekolah. Oke, itu contoh kerjasama yang bisa dilakukan di sekolah loh teman-teman. Kerjasama di lingkungan sekitar itu contohnya kerja bakti membersihkan lingkungan, membersihkan jalan, jembatan, fasilitas umum, itu contoh dari lingkungan. Yang kedua, gotong royong membangun balai desa, pos, ronda, ataupun masjid. Yang ketiga, bekerja sama membantu warga lain yang sedang kesulitan. Bekerja sama mengadakan acara-acara besar seperti sekarang ini ya teman-teman. Biasanya akan diadakan lomba-lomba seperti pas hari kemerdekaan nanti 17 Agustus. Ternyata kerjasama itu mempunyai banyak manfaat loh teman-teman. Yang pertama, tujuannya lebih cepat tercapai. Yang kedua, menumbuhkan sikap semangat persatuan. Yang ketiga, pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan. Yang keempat, pekerjaan akan lebih cepat selesai loh. Yang kelima, melatih diri untuk menghargai orang lain. Tetap semangat belajar di rumah ya teman. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap stay di rumah loh. Anak solih-solihah wajib merawat dan menjaga tanaman ya. Dengan cara menyirami tanaman dan memberi pupuk. Itu tandanya kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan berbagai aneka tanaman di dunia ini. Allah
memerintahkan kita untuk selalu bersyukur. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu melakukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat-Mu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka pasti azab-Ku sangat besar. Terdapat dalam surah Ibrahim ayat 26. Maka kita harus selalu bersyukur ya teman-teman. Ustazah sudah menjelaskan tentang mozaik dan kerjasama pada video kali ini. Selamat belajar ya teman-teman. Ustazah tunggu hasil karya kalian. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya teman-teman. Wassalam.